Usaha pertanian kontrak atau kontrak farming merupakan bagian dari sebuah gelombang besar yang dikenal dengan istilah sistem ekonomi dunia atau globalisasi ekonomi. Dalam globalisasi ekonomi, semua sistem ekonomi di dunia ini didorong untuk diintegrasikan ke dalam satu sistem besar. Sistem ekonomi petani di sebuah desa terpencil di Indonesia, misalnya, dicoba dijadikan sebuah bagian dari sebuah industri manufaktur besar di Eropa atau di Amerika, melalui berbagai macam saluran baik saluran input maupun output produksinya. Demikian halnya dengan kehadiran industri perkebunan sawit di satu sisi diceritakan akan mendatangkan keuntungan dan membuka lapangan kerja yang luas di desa-desa. Namun ketika beroperasi muncullah berbagai kasus, anehnya, mengapa petani-petani merugi ketika mereka berproduksi untuk industri kelapa sawit? Berikut ini ringkasan yang disunting dari bahan publikasi Gerakan Hutan Hujan Dunia, yang ditulis berdasarkan kasus-kasus dan pengalaman di Amerika Latin, Afrika Sub-Sahara dan Asia Tenggara. Dari berbagai kasus dan pengalaman tersebut disimpulkan 9 alasan untuk menolak pertanian kontrak dengan perusahaan sawit. Apa yang dimaksud dengan usaha pertanian kontrak? Ketika menandatangani perjanjian kontrak pertanian, petani berkomitmen untuk bekerja di lahannya sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh perusahaan kelapa sawit. Aturan-aturan ini menetapkan bagaimana petani harus menanam kelapa sawit di lahannya dan mengharuskan petani untuk menjual buahnya hanya kepada satu perusahaan, dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Dan, perusahaan akan memberikan kontrak perjanjian yang telah disiapkan oleh spesialis hukumnya. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian umumnya tidak dapat dinegosiasikan. Petani diberikan tawaran, ambil atau tinggalkan. Pihak kedua atau petani plasma dalam perjanjian menggunakan istilah-istilah yang terdengar lebih ramah seperti mitra atau sekutu. Pihak-pihak yang terlibat dalam usaha pertanian kontrak adalah pihak petani dan pihak perusahaan kelapa sawit. Selain kontrak dengan perusahaan tertentu, petani mungkin menandatangani kontrak lain dengan pihak bank atau lembaga pemerintah. Selain itu, petani terkadang memberikan kuasa atau diwakilkan untuk menandatangani kontrak sebagai bagian dari kelompok petani yang lebih besar, seperti asosiasi atau koperasi. Mengapa usaha pertanian kontrak dengan perusahaan sangat berbahaya bagi petani? Alasannya, dari awal terdapat ketidakseimbangan kekuatan modal antar para pihak. Perusahaan dengan pihak petani, pemerintah dan bank menghabiskan banyak uang, waktu dan keahlian hukum untuk menulis kontrak yang menguntungkan mereka. Mereka juga tahu cara-cara yang efektif untuk memastikan petani akan mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak. Sebagai contoh, jika petani gagal memenuhi persyaratan, isi kontrak menyatakan bahwa ia akan menanggung konsekuensi hukum. Hal ini dapat mencakup denda yang mahal atau bahkan kehilangan lahan. Tidak ada hukuman atau denda seperti itu yang diperkirakan untuk pihak lain dalam kontrak, perusahaan, pemerintah dan/atau bank. Sebaliknya, petani kecil memiliki lebih sedikit pengalaman, uang,
dan waktu yang harus didedikasikan untuk memahami secara lengkap isi kontrak. Kebiasaan para petani bernegosiasi di antara mereka sendiri, yang biasanya diperhitungkan adalah kata-kata yang diucapkan, bukan apa yang tertulis di selembar kertas perjanjian. Sementara informasi lengkap dalam usaha pertanian kontrak disembunyikan dengan rapi. Berikut ini adalah 9 janji paling umum yang dibuat oleh perusahaan mengenai pertanian kontrak. Janji 1. Menerima pembayaran segera setelah kontrak ditandatangani. Apa yang disembunyikan perusahaan? Menumpuk utang sejak awal. Janji 2. Perusahaan menyediakan bibit kelapa sawit dan pupuk bagi mereka yang telah menandatangani kontrak. Apa yang disembunyikan perusahaan? Petani plasma harus membayar input-input ini dan berakhir dengan pendapatan yang jauh lebih sedikit dari yang mereka harapkan. Janji 3. Perusahaan menawarkan bantuan teknis. Apa yang disembunyikan perusahaan? Petani harus mengikuti instruksi yang dikeluarkan oleh ahli agronomi perusahaan. Janji 4. Perusahaan akan memberikan kepastian dengan membeli semua produksi buah kelapa sawit. Apa yang disembunyikan perusahaan? Petani kehilangan kebebasan untuk memutuskan kepada siapa mereka akan menjualnya. Janji 5. Petani akan menjadi kaya raya dengan menanam kelapa sawit untuk perusahaan. Apa yang disembunyikan perusahaan? Setelah semua biaya dipotong, pembayaran yang diterima jauh lebih rendah dari yang diharapkan, seringkali membuat keluarga tidak memiliki uang di saku mereka. Janji 6. Tanaman pangan dapat ditanam di antara pohon kelapa sawit. Apa yang disembunyikan perusahaan? Pembatasan ketat terhadap penanaman tanaman lain di perkebunan kelapa sawit di lahan petani. Janji 7. Program pertanian kontrak menyambut perempuan. Apa yang disembunyikan perusahaan? Di mana pertanian kontrak meluas, perempuan menghadapi ketergantungan yang lebih besar pada laki-laki dan beban kerja mereka meningkat. Janji 8. Perusahaan berbagi keuntungan dengan para petani, yang disebut sebagai kesepakatan yang saling menguntungkan. Apa yang disembunyikan perusahaan? Manfaat finansial yang minimal bagi rumah tangga petani, sementara mereka juga kehilangan otonomi dan berisiko terjerat utang dan kehilangan tanah mereka. Janji 9. Cara baru dan lebih baik untuk pertanian kontrak. Apa yang disembunyikan perusahaan? Skema baru ini bahkan lebih berisiko bagi petani meskipun ada bahasa inklusi atau partisipasi. Pada akhirnya, pertanian kontrak menghancurkan otonomi petani dan nilai-nilai penting lainnya, merusak budaya bertani petani dan menempatkan keluarga petani pada risiko kehilangan tanah mereka. Hal ini menempatkan nasib dan masa depan petani kecil di tangan perusahaan kelapa sawit multinasional, dan meningkatkan beban perempuan dalam komunitas petani. Kami berharap rangkuman ini dapat menjadi bahan pemikiran tambahan yang berguna, terutama jika perwakilan dari perusahaan kelapa sawit besar berkunjung ke komunitas Anda dan mencoba meyakinkan anggota komunitas untuk menjadi bagian dari skema usaha pertanian kontrak perusahaan.